Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, ini dari kisah moderator, kawan-kawan. Ini ya sangat menarik ya untuk dibagikan ke kawan-kawan agar semakin paham tentang Pi Network dan semakin semangat di Pi Networknya ya. Oke, kita kutip dari Pi Network Indonesia ya, postingan dari Saprudin L L Laraga ya, by Konzil. Beberapa pemikiran tentang Pi Network. Dalam catatan panjang ini Anda akan mendapatkan ringkasan hebat tentang semua hal tentang Pi dan lihat bagaimana semuanya masuk akal. Oke, beberapa topik. Perkenalan, keadaan Pi saat ini, waktu, penglihatan Pi, adopsi arus utama, apa itu Pi dan mengapa Pi, Pi sistem, masa depan. Oke, kawan-kawan, selamat ya menikmati. Pertama-tama sedikit ke konteks tentang saya. Saya belajar tentang kripto 6 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya telah menambang, memperdagangkan, mempertaruhkan, menjalankan node, membalik NFT, berinvestasi di CIO, berpartisipasi dalam iDrop, menarik beberapa permadani yang adil waktu dan segala sesuatu diantaranya. Nah, saya telah menambang Pi selama hampir 4 tahun dan telah menjadi moderator selama dari 3,5 tahun. Saya mengundang 100 orang setelah menambang kurang lebih dari 3 bulan dan telah membangun tim berpenghasilan besar dan menjalin hubungan dengan beberapa perintis yang luar biasa dan teman-teman baru, dan tidak akan mungkin terjadi tanpa Pi dengan bantuan penggemar Pi lainnya. Kami membentuk beberapa komunitas Pi, berbicara tentang banyak video dan menyelenggarakan selusin ruang Twitter dengan pembuatan dApp, pemberi pengaruh Pi dan lain-lain. Saya adalah bagian dari program Pilok ya, transfer dalam aplikasi, yang merupakan pengujian terbatas program mulai Desember 2019, di mana saya membuat transaksi peer-to-peer lintas batas yang pertama tercatat dengan imbalan Pi yang dokumentasikan dan dilihat oleh beberapa juta pembaca di Cina, PB.com ya, garing 99 HTML. Nah, sekarang bagian yang membosankan sudah disingkirkan. Mari fokus pada keadaan saat ini untuk memulai. Di mana kita hari ini, sejak Desember 2021, jaringan Pi secara resmi berada di tahap mainnet terlampir untuk melewatin hal-hal yang sudah jelas dan tidak mengulangi hal-hal seperti stasiun radio yang buruk. Ketahuilah bahwa tahap ini penting untuk satu, secara alami memulai ekosistem Pi. Yang kedua, secara bertahap kembangkan sistem KIC kami sendiri atau yang bebas fiat tetapi biaya 1 Pi, dan memproses jutaan aplikasi KIC dari Pionir. Yang ketiga, memberikan waktu untuk utilitas dibuat. Yang keempat, dorong dan adopsi orang untuk mencoba dan menggunakan teknologi Pi. Yang kelima, mendefinisikan ulang persepsi seputar makna nilai atau adalah lebih dari sekedar 5 poin. Tapi saya anggap itu yang paling penting. Ada satu hal kesamaan dengan semua poin tersebut. Semua 5 poin di atas membutuhkan waktu, banyak waktu ya. Secara harfiah, tidak ada orang di zaman sekarang yang suka menunggu. Dan itu bisa dimengerti. Sebenarnya ini bisa dimengerti karena orang menginginkan harga tinggi untuk Pi mereka yang berharga. Mulai saat ini harap diperhatikan bahwa tanpa mencapai atau maju dengan 5 poin tersebut, kemungkinan melihat harga tinggi untuk Pi adalah 0. Nah, mengapa demikian? Karena untuk mencapai harga yang tinggi perlu adanya permintaan yang cukup atau dikenal sebagai orang yang membeli koin. Ya, akan selalu ada orang yang melemparkan uang ke koin acak. Tetapi untuk memenuhi visi awal Pi, yaitu membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia, dan pengalaman online didorong oleh Pi yang paling banyak di dunia menggunakan cryptocurrency.
kita harus melakukan sesuatu secara berbeda. Saya akan merekomendasikan membaca PCP yang dicetak tebal sekali lagi dan mengingatkannya karena itu sangat penting. Ada lebih dari 100.000 cryptocurrency yang telah dibuat, semuanya dengan tujuan sasaran ide, strategi, eksekusi, token omik ya, tokenomik yang berbeda dan banyak lagi. Jadi mengapa Pi melakukan sesuatu secara berbeda? Justru karena sistem dan teknologi saat ini tidak berlaku untuk 99% orang di seluruh dunia, sebagian besar masyarakat tidak cocok untuk roller coaster emosional dan finansial serta kurva pembelanjaan kurma yang di bawah kripto. Tidak semua orang mendapatkan beberapa ribu dolar untuk berinvestasi dalam jenis investasi paling berisiko yang tersedia di pasar. Ya. Selain itu, tidak semua orang memahami jargon teknologi yang rumit dan juga tidak banyak orang yang cukup peduli untuk peduli. Nah, sudah lebih dari 14 tahun sejak Bitcoin ditayangkan dan meskipun banyak yang berjanji dan bersumpah bahwa kripto adalah masa depan dan itu akan mengubah segalanya dan itu akan menjadi arus utama, saya sedih melaporkan bahwa itu belum terjadi. Dan dengan optimis perkiraan kurang dari 10% menggunakan teknologi kripto setelah 14 tahun, jika Anda ingin melihat adopsi arus utama, beberapa contoh yang bagus adalah Google ponsel cerdas, internet, layanan streaming seperti Netflix, aplikasi seluler, atau teknologi peer-to-peer seperti BitTorrent ya. Oke, siapa yang peduli? Nah, jika Anda melihat lebih dekat, sebagian besar adalah iterasi dari versi sebelumnya dengan karakteristik yang berbeda, biasanya tidak dapat disangkal lebih baik daripada pesaing lain pada saat adopsi arus utama terjadi. Dengan kata sederhana, mereka tidak diragukan lagi adalah terbaik pada saat itu bagi kebanyakan orang. Jadi dari 100.000 cryptocurrency di luar sana, mana yang tidak diragukan lagi yang terbaik untuk kebanyakan orang saat ini? Sebenarnya jika Anda bertanya kepada 100 orang, Anda mungkin akan mendapatkan 100 jawaban yang berbeda, di mana 90% bahkan mungkin tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Jadi disinilah kita hari ini setelah 14 tahun kripto, Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah besar, kesenjangan yang sangat besar dalam memahami kripto, teknologi ini dalam menggunakannya. Jadi mengapa Pi atau rekap cepat? Pertama, Pi bertujuan agar mudah digunakan oleh semua orang. Itu dibangun sebagai aplikasi seluler hanya karena perangkat seluler adalah teknologi perangkat keras yang paling tersebar luas saat ini. Orang tua Anda memiliki kakek, nenek, dan memilikinya anak, dan Anda ya memilikinya. Dan seterusnya, masuk akal untuk membangun di atas infrastruktur seluler yang ada. Kedua, Pi gratisan ya, dan hanya dengan beberapa ketukan ya di smartphone Anda, tidak perlu berinvestasi dalam ya perangkat keras yang mahal atau berinvestasi uang hasil jeripaya Anda. Anda cukup mencari Pi di app Play Store, unduh, daftar, dan Anda siap. Sekarang Anda sedang menambang Pi. Selanjutnya, sama seperti kripto manapun, di luar sana ada tangkapan dengan Pi juga. Tangkapannya di sini adalah Anda harus menjadi manusia sejati. Betul sekali. Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda adalah manusia. Oleh karena itu Anda harus melalui proses know your customer. Ini untuk memastikan bahwa seluruh penambang Pi adalah permainan yang adil. Tidak ada penipu dan bahwa Pi mematuhi anti dan peraturan lain. Selain itu, seberapa banyak Pi yang Anda hasilkan tergantung pada Anda. Yang diperlukan hanyalah satu klik setiap 24 jam sekali untuk terus menambang, tetapi Anda dapat meningkatkan tingkatan penghasilan Pi dengan melakukan berbagai tugas untuk mengamankan atau meningkatkan Pi. Ya. Misalnya isi lingkaran keamanan Anda untuk orang lain
untuk mulai menambang Pi. Jalankan Pi atau node di laptop, PC Anda. Jadilah validator KIC, gunakan DApp Pi, gunakan fungsi penguncian atau bahkan barter barang dan jasa dengan imbalan Pi. Jika Anda menyukai opsi penghasilan pasif, Pi punya banyak. Terakhir, aplikasi Pi sebagian besar adalah aplikasi obrolan dan sistem distribusi untuk Pi. Sistem obrolan sedang ditingkatkan sehingga dapat memiliki fitur tambahan mirip dengan aplikasi perpesanan lainnya. Pi hadir dengan aplikasi browser webnya sendiri yang terdesentralisasi. Peramban web ini menyediakan cara mudah untuk semua orang ya dapat menggunakan Pi sebagai pembayaran di situs web dan aplikasi desentralisasi yang mengintegrasikan kemampuan pembayaran Pi. Dengan kata sederhana, pengalaman penjelajahan dan pembayaran dengan Pi tidak jauh berbeda dari yang biasa Anda lakukan. Poin-poin di atas harus memperjelaskan bahwasannya ya, Pi adalah upaya tulus untuk menghadirkan inovasi teknologi kepada massa dengan cara yang sederhana dan adil. Namun membuat kripto sederhana untuk semua orang adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Nah, kripto secara umum memiliki kurva belajar yang curam, tetapi Pi berusaha membuat tetap sederhana. Dengan beberapa dasar-dasarnya, saya ingin berbicara tentang sistem di tempat yang membuat Pi istimewa. Nah, sistem dan proses yang dibuat adalah semua orang untuk melayani pengguna ya dalam jangka panjang, dan secara keseluruhan mereka menciptakan lingkungan unik yang membuat penambang kripto dapat diakses dan ya menyenangkan untuk semua. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang dapat Anda pompa di dalam kekuatan penambangan. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang Anda dapat investasikan ke dalam koin, dan juga bukan tentang menjadi burung paling awal di barisan investor. Anda baru saja memulai menambang secara gratis yang merupakan penghasilan dasar universal dan melakukan salah satu tugas yang Anda inginkan. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak Pi atau penghasilan kripto pasif tidak terbatas, singkatnya itulah sisi penambangan atau penghasilan. Selanjutnya tentang KIC dan mainnet ya, checklist. KIC adalah untuk memastikan Anda adalah manusia, tidak memiliki banyak akun. Daftar periksa mainnet adalah untuk mempersiapkan Anda siap bertransaksi Pi. Anda membuat dompet, mengonfirmasi dompet, menyimpan kunci rahasia, dan lain-lain. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan secara segera mendapatkan Pi yang Anda peroleh. Ada sistem penguncian yang merupakan cara bagus untuk meningkatkan kecepatan penambangan Anda secara keseluruhan. Dengan imbalan penguncian sebagian dari Pi Anda yang tersedia. Belum jelas seberapa menguntungkan mengunci Pi Anda, tetapi kami tahu bahwa ya menghasilkan Pi menjadi semakin sulit setiap bulan, dan 75% dari total Pi sudah terkunci. Sistem ini bekerja secara harmonis dan masuk akal untuk jangka panjang karena semuanya ditawarkan untuk pengguna Pi dan melayani tujuan yang seharusnya sudah cukup jelas sekarang. Singkatnya, Pi memiliki hal-hal yang sangat berbeda dari 99.999% dari 100.000 ya kripto di luar sana. Bahkan setelah 4 tahun Anda masih dapat membeli Pi di pasar. Anda hanya dapat menambangnya. Ada banyak cara tradisional untuk mendapatkan uang, tetapi berkat teknologi kami sekarang mampu menciptakan uang baru dan cara baru untuk menghasilkan uang, dan bahkan mendefinisikan kembali apa itu uang dan bagaimana uang itu dapat diperoleh. Pi telah menciptakan sistem yang benar baru dengan berbagai cara untuk menghasilkan mata uang digital baru. Pi Anda tidak melewatkan awal karena perdagangan bahkan belum dimulai. Tetapi lebih penting, kami sekarang memiliki alat untuk memperdayakan siapapun untuk bergabung dengan dunia kripto dan mulai menghasilkan ini sangat mudah. Nah, berapa banyak pelopor yang untung? Waktu akan memberitahu. Tetapi dengan sistem seperti itu, kami memiliki kesempatan yang lebih baik untuk adopsi arus utama.
pada saat itu profitabilitas tidak akan menjadi pertanyaan besar. Kapan? Menurut saya sekitar tahun 2024 ya, bull run adalah skenario yang paling mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Ikutin dan terus menambang untuk tetap pada perjalanan ini, dan mari kita cari tahu apa yang akan terjadi di masa depan bersama-sama ya. Nah, itulah penjelasan ya kawan-kawan dari pengalaman moderator ya, sampai menjadi moderator ya, dan memprakasain barter lintas batas. Nah, kawan-kawan semua, inilah sebagai pencerahan ya, menambah ilmu dan wawasan kita di Pi Network tentang visi dan misi Pi Network. Oke kawan-kawan, tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.